Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Dan Ramadan. puasa ini musik banget ya, nggak tahu mau ngapain banget. Gimana kalau kita dengerin salah satu cerita tokoh sahabatnya Rasul, dan juga kebenarannya cerita mereka juga pada gitu. Ya kan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini Ibu akan bercerita tentang seorang sahabat Rasul yang bernama Sya'ban dengan judul Penyesalan Sya'ban radhiyallahu anhu di penghujung hayat. Siap mendengarkan ya? Alkisah seorang sahabat bernama Sya'ban radhiyallahu anhu. Ia adalah seorang sahabat yang tidak menonjol di antara sahabat yang lain. Ada suatu kebiasaan unik dari sahabat Rasulullah ini, yaitu setiap masuk masjid, beliau sebelum sholat berjamaah berlangsung selalu beriktikaf di pojok masjid. Dia mengambil posisi di pojok bukan karena supaya mudah senderan atau tidur, namun karena tidak mau mengganggu orang lain dan juga tidak mau terganggu ibadahnya. Masya Allah, luar biasa. Kebiasaan ini sudah dipahami oleh seluruh sahabat, bahkan oleh Rasulullah SAW, bahwa Sya'ban selalu berada di pojok masjid paling depan. Sehingga suatu pagi saat sholat subuh berjamaah akan dimulai, Rasulullah SAW mendapati bahwa Sya'ban tidak berada di pojok seperti biasanya. Kemudian beliau bertanya kepada para sahabatnya, di mana Sya'ban tersebut? Namun tidak ada yang mengetahui. Akhirnya Rasulullah memutuskan untuk menunggu beberapa saat. Akhirnya karena khawatir sholat subuh kesiangan, Rasulullah memulai sholat jamaah tersebut. Selesai sholat subuh, Rasulullah segera bangkit dan bertanya, apakah ada yang tahu kabar Sya'ban? Namun tidak ada seorang pun yang menjawabnya. Sehingga Rasulullah kemudian bertanya, apakah ada yang tahu di mana rumah Sya'ban? Kali ini seorang sahabat langsung berdiri dan menjawab bahwa dia tahu dengan persis di mana rumah Sya'ban tersebut. Kemudian Rasulullah mengajak sahabatnya menuju rumah Sya'ban. Jadi perjalanannya dari masjid itu kira-kira 3 jam. Bayangkan 3 jam perjalanan menuju masjid. Masya Allah. Dengan berjalan kaki, tidak pakai motor seperti kita saat ini. Kemudian sampai di depan rumah tersebut, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan salam dan keluarlah seorang wanita sambil membalas salam tersebut yang ternyata adalah istri Sya'ban radhiyallahu anhu. Benarkah ini rumah Sya'ban? Tanya Rasulullah. Ya benar, saya istrinya, jawab wanita tersebut. Bolehkah kami mengetahui kenapa Sya'ban tadi pagi tidak melaksanakan sholat subuh berjamaah? Kemudian anak-anakku dengan berlinangan air mata, istri Sya'ban menjawab, beliau telah meninggal tadi pagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah. Anak-anakku, ternyata satu-satunya hal atau perkara yang menghalangi Sya'ban untuk tidak sholat berjamaah adalah ketika ajal menjemputnya. Masya Allah. Ya Rasul. Beberapa saat kemudian sang istri bertanya, ada sesuatu yang tadi pagi jadi tanda tanya bagi kami semua, yaitu menjelang kematiannya dia berteriak 3 kali dengan masing-masing teriakan sampai 1 kalimat. Kami semua tidak tahu akan maksudnya. Apa saja kalimat yang diucapkan tersebut? Ya Rasulullah. Di masing-masing teriakannya dia berucap kalimat ya Rasulullah. Aduh, kenapa tidak lebih jauh? Aduh, kenapa tidak yang baru?
Aduh, kenapa tidak semuanya? Kenapa ya sahabat Sya'ban kok ngomong begitu? Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun melantunkan ayat yang terdapat dalam surat Qaf ayat 22 yang artinya, sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini, maka kami singkapkan daripadamu hijab yang menutup mata, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Anak-anakku, saat Sya'ban dalam keadaan sakaratul maut, perjalanan hidupnya ditayangkan ulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan cuma itu, bahkan ganjarannya pun dari perbuatannya telah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dilihat oleh Sya'ban dan siapapun yang dalam keadaan sakaratul maut tidak bisa dilihat oleh orang lain yang masih hidup. Dalam pandangannya yang tajam itu, Sya'ban melihat suatu adegan di mana kesehariannya dia ketika berjalan menuju masjid selama 3 jam perjalanan. Perjalanan 3 jam jalan kaki bukanlah jarak yang dekat. Kalian tahu itu. Dalam tayangan itu pula Sya'ban radhiyallahu anhu diperlihatkan pahala yang diperolehnya dari langkah-langkahnya menuju masjid. Dia melihat seperti apa bentuk surga ganjarannya. Saat melihat itu dia berucap, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Timbul penyesalan dalam diri Sya'ban, mengapa rumahnya tidak lebih jauh dari masjid, supaya pahala yang didapatkan lebih banyak dan surga yang didapatkan olehnya lebih indah. Masya Allah. Dalam penggalan berikutnya, Sya'ban melihat saat ia akan berangkat sholat subuh berjamaah di musim dingin. Saat itu ia membuka pintu, berembuslah angin dingin yang menusuknya. Dia masuk kembali ke rumahnya dan mengambil satu baju lagi untuk dipakainya untuk menghalau diri. Sya'ban sengaja memakai pakaian yang baru di dalam dan yang jelek di luar. Pikirnya waktu itu jika kena debu, sudah tentu yang kena hanyalah baju yang bagian luar. Kemudian dalam perjalanan ke tengah masjid, dia menemukan seseorang yang terbaring kedinginan dalam kondisi yang mengenaskan. Sya'ban pun iba, lalu segera membuka baju yang paling luar dan dipakaikan kepada orang yang ditemuinya. Orang itu pun terselamatkan dan berangkat bersama-sama menuju masjid. Sya'ban kemudian melihat indahnya surga yang sebagai balasan atas perbuatannya. Kemudian dia berteriak lagi, aduh, kenapa tidak yang baru yang saya berikan? Jadi itu maksudnya, aduh, kenapa yang tidak baru? Karena menyesal. Seandainya yang baru yang diberikan, tentu pahalanya akan lebih. Berikutnya, sahabat Sya'ban melihat lagi suatu adegan. Saat dia hendak sarapan dengan roti yang dimakan dengan cara mencelupkannya di sebelah susu. Bagi yang pernah ke tanah suci tentu mengetahui seberapa besar roti tersebut. Kira-kira ukuran yang di atas besar apa ya? Besar sekali anak-anak. Kalau kita lihat di sini, kalau kita temui di toko-toko itu ada yang besar seperti roti kasur. Itu kalau kita ada di pasar. Nah, ada apa dengan kisah roti ini? Ketika baru saja hendak memulai sarapan, muncullah pengemis di depan pintu yang meminta diberikan sedikit roti karena sudah lebih 3 hari tidak makan. Melihat hal tersebut, Sya'ban merasa iba. Kemudian Sya'ban membagi roti itu sama besar menjadi 2. Demikian pula dengan susu dibagi menjadi 2. Akhirnya mereka sama-sama makan roti yang sebelumnya dicelupkan pada susu tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memperlihatkan ganjaran yang akan diperoleh oleh Sya'ban.
atas perbuatannya tersebut. Aduh, kenapa tidak semua, kata Sa'ban waktu itu. Karena dia menyesal. Seandainya semua diberikan, tentu pahalanya akan lebih banyak. Surganya juga akan lebih indah. Masya Allah. Seperti itulah anak-anakku, cerita dari sahabat Rasul yang bernama Sya'ban radhiyallahu. Nah, anak-anak, apa yang kalian pelajari dari cerita Sya'ban radhiyallahu anhu? Sebagai seorang lelaki, saya akan sholat di masjid dan berjamaah karena ganjaran yang didapat sangat besar. Masya Allah, luar biasa. Semoga istiqomah ya Mas. Kemudian ada yang lagi, jangan terlalu perhitungan selamat di dunia. Artinya ketika kita berbuat baik, kita harus berusaha berbuat semaksimal seperti itu. Demikian anak-anak untuk kisah pada pagi hari ini, semoga bermanfaat ya. Kemudian kita bisa mengambil pelajaran dan mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari cerita tadi kita dapat menyimpulkan bahwa sebaiknya selama hidup di dunia kita tidak perlu perhitungan akan apa yang kita miliki. Dan juga untuk laki-laki sangat dianjurkan untuk melaksanakan sholat di masjid karena pahalanya yang lebih besar. Itu saja kesimpulan dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye.